amal baik. Begitu pula dosa yang mengantarkan kita ke neraka Allah. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Bisa jadi karena dosa dusta, karena menggunjing, atau karena apapun. Karenanya kita diperintahkan untuk selalu waspada terhadap segala dosa. Jangan suka ini cuma dosa kecil, tidak ada masalahnya. Kata-kata cuma dosa kecil itu bisa menjadikan dosa kecil itu menjadi besar. Sebab kata-kata cuma dosa kecil itu meremehkan perbuatan salah itu, dia sodorkan kepada zat yang maha besar. Kata seorang ulama, tidak ada sesuatu yang kecil jika itu dilakukan di depan zat yang maha besar. Tidak ada yang kecil, semuanya jadi besar. Walaupun kita anggap itu dosa kecil, tapi kesalahannya dilakukan di depan zat yang maha besar, jadinya besar, jadi besar. Nah, karena itu kita selalu waspada terhadap segala perbuatan dosa. Di antaranya lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah waliullah itu? Mana waliullah? Ada yang bisa menunjuk tak? Ini waliullah, pasti nggak? Nggak tahu kita. Supaya apa? Supaya kita berprasangka baik. Setiap orang itu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghormati dia. Nah, kadang-kadang kata Rasul, rubba ash'ad akbar lau aqsama 'ala Allah la abarra. Boleh jadi ash'ad akbar, orang yang rambutnya acak-acakan, mukanya berdebu, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, langsung kejadian sumpahnya. Karena dia termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak bisa kita mengukur sesuatu dari penampilan. Dari penampilan tidak bisa. Nah, begitu pula malam Lailatul Qadar ini dikaburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan clue, tanda. Kata Rasulullah SAW, fa'asa ayyakuna khairan lakum faltamisuha fi ashril awakhir. Tapi carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Nah, kemudian nanti ada riwayat-riwayat dari sahabat. Ada yang bilang malam 21, ada yang bilang malam 23, ada yang bilang malam 25, ada yang bilang 27, ada yang bilang 29. Ada yang bilang 29. Nah, terjadi perbedaan di antara para ulama, di antara para madzhab. Imam Syafi'i sendiri dia berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya khusus terjadi di bulan Ramadan. Sedangkan beberapa imam seperti Imam Malik, dia mengatakan malam Lailatul Qadar itu mungkin saja terjadi di selain bulan Ramadan. Sebab yang disebutkan Nabi di dalam hadis itu, faltamisuha fi ashril awakhir titik. Tidak ada awakhir Ramadan. Berarti setiap 10 hari terakhir itu ada kemungkinan di bulan-bulan itu bulan malam Lailatul Qadar menurut Imam Maliki. Tapi kemudian dipatahkan, kalau 10 setiap bulan ada 10 malam Lailatul Qadar, maka tidak ada keistimewaannya malam-malam di bulan Ramadan. Dan di dalam Al-Qur'an itu sangat pasti sekali, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar itu, dan malam Lailatul Qadar itu hanya Al-Qur'an itu diturunkan di malam-malam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti malam Lailatul Qadar hanya di Syahrul Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian di mazhab Syafi'i terjadi pula perbedaan pendapat. Mereka sepakat terjadinya hanya di malam-malam Ramadan. Namun kemudian terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hanya di malam bulan Ramadan, dibatasi di 10 hari terakhir. Kemudian pendapat selanjutnya boleh jadi di selain 10 terakhir.
Nah, lalu hadis yang disampaikan oleh Rasul, faltamisuha fi ashril awakhir, carilah di 10 hari terakhir, itu diucapkan oleh Rasul, maksudnya malam Lailatul Qadar yang ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu, waktu Nabi mengucapkan, aku telah lupa, kata Rasulullah, telah diangkat. Tapi maksudnya dalam tanda kutip ini, seingatku antara 21 sampai 30. Ada yang berpendapat itu Nabi mengatakan itu di zamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi di selain zaman itu bisa terjadi bukan di 10 hari terakhir, bisa terjadi di pertengahan. Bahkan ada ulama yang berpendapat bisa terjadi malam Lailatul Qadar itu di malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama ini orang masih santai-santai, jatuh malam Lailatul Qadar itu di malam pertama bulan Ramadan. Kenapa ini dikaburkan oleh Allah? Supaya kita dari malam pertama bulan Ramadan itu sudah mempersiapkan diri menghidupkan malam-malam Ramadan. Nah, kemudian diantara ibadah di bulan Ramadan ini yang jangan kita tinggalkan yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini paling sedikitnya 2 rakaat dan umumnya dikerjakan 20 rakaat dari zaman Nabi sampai zaman sahabat dan seterusnya. 20 rakaat sholat tarawih itu. Nah, tapi kalau ada orang mengerjakannya kurang dari 20 rakaat, ya tetap dia mendapat fadilah sholat sunnah tarawih tadi. Hanya saja tidak seperti yang didapat orang-orang yang mengerjakan 20. Sholat itu semakin banyak semakin bagus. Nah, mempermasalahkan jumlah sholat tarawih ini adalah perbuatan yang sia-sia. Terjadi setiap tahun sampai membosankan. Setiap tahun ada perdebatan tarawih itu 20 atau 8. Kapan kita mau berhenti dari perdebatan? Yang penting sholat. Yang penting mengerjakan sholat. Mau 2 rakaat sholat tarawihnya, dia dapat sunnahnya sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu paling sedikitnya 2 rakaat. Ada orang berpendapat tarawih itu 8 rakaat. Dalilnya hadis dari Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW di malam bulan Ramadan dan di selainnya mengerjakan sholat malam itu 8 rakaat. Tentu saja kalau ulama Syafi'i mengatakan hadis ini tidak difahami dengan 11 rakaat, maksud saya tidak difahami dengan sholat tarawih, karena ada kata-kata di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Kalau difahami sholat tarawih berarti sholat tarawih ada di selain bulan Ramadan. Aneh sekali kan. Yang 11 rakaat yang dilakukan Rasul itu adalah sholat witir. Tapi kalau ada orang yang mau mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat, silakan mengerjakan 8 rakaat. Ini perkara sunnah. Oh, Anda tidak dapat fadilah kalau mengerjakannya 8 rakaat. Anda Tuhan apa? Yang mengatur pahala ini turun buat si fulan, turun untuk si fulan. Pahalanya dapat. Oh, itu tidak dinamakan sholat tarawih. Itu namanya sholat lain, sholat mutlak. Namanya juga sholat tarawih. Orang niatnya usolli sholat sunnat tarawih, bagaimana bisa berubah menjadi sholat sunnah mutlak. Namanya juga sholat sunnah tarawih dan waktu yang dikerjakannya juga tepat. Waktunya setelah sholat isya sampai sebelum fajar. Namanya sholat tarawih. Dikerjakan mau berapa rakaat boleh, tapi yang dilakukan Nabi adalah 20 rakaat. 20 rakaat. Yang tidak boleh mengerjakan sholat tarawih itu 4 rakaat 1 salam. Sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, sholatul lail mathna mathna. Sholat lail itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kalau sholat witir juga sangat dianjurkan di dalam bulan puasa ini. Ada yang mengatakan kalau sholat witir itu kedudukannya lebih afdal daripada sholat tarawih. Kalau kita mau mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat, maka di bulan puasa itu sangat disunahkan kita mengerjakan sholat witir itu 11 rakaat. Sebab kedudukan sholat witir lebih afdal daripada sholat tarawih.
Kalau kita mengejar keutamaan di sholat tarawihnya 20 rakaat, jangan tinggalkan keutamaan sholat witir yang 11 rakaat. Selainnya Ramadan boleh 3 rakaat, tapi Ramadan harus jadi 11 rakaat. Kalau nggak mampu dikerjakan langsung setelah sholat tarawih, 3 rakaatnya setelah sholat tarawih, sisanya 8 rakaat waktu bangun sahur. 8 rakaat sholat khafif, 8 rakaat yang ringan, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan sholat sunnah witir. Kemudian disebutkan oleh para ulama, di antara ciri-ciri orang yang mendapat malam Lailatul Qadar adalah tidak meninggalkan sholat tarawih di malam-malam Ramadan. Full 30 hari dia melakukan sholat tarawih. Itu orang yang tidak meninggalkan tarawih dikatakan kesempatan bagi dia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar sangat besar sekali, karena dia menghidupkan seluruh malam di malam-malam Lailatul Qadar itu. Maka jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawih, dan jangan sampai kita biarkan anggota keluarga kita tidak mengerjakan sholat tarawih. Ajak. Makanya jadi kalau makan saja kita tidak rela. Kita makan sesuatu yang enak terus lihat anak kita nggak makan, nggak bisa makan kita. Biar anak kita dulu lah yang makan. Ini urusan dunia. Untuk urusan akhirat lebih dari itu. Jangan sampai anak saya ini ketinggalan urusan akhirat. Ini perkaranya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita rela masuk surga sendiri melihat anak kita? Nauzubillah dari surga. Harus lebih. Kalau kita sayang, ajak mereka ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lihat kondisinya. Jangan mengajak orang itu memaksakan sesuatu, dia harus melakukannya seperti kita. Kalau kita mampu 20 rakaat, oh dia mampunya 8 rakaat, bismillah, tidak ada masalah, 8 rakaat. Yang penting dia menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Anak kita ada lagi yang masih kecil, baru SD misalnya, kelas 3, baru kelas 2. Mampunya berapa rakaat? 2 rakaat. Saya capek karena besok nanti sekolah. 2 rakaat. Lebih baik daripada tidak. Oh, saya mampunya duduk. Gak ada masalah. Kerjakan lebih baik daripada tidak. Karena sekarang kita ini kental hawa nafsu yang meliputi diri kita. Kadang-kadang setan ini memanfaatkan itu untuk kita meninggalkannya sama sekali. Jangan rela. Nah, kalau saya hari ini setan ini memanfaatkan hawa nafsu kita ini, seperti orang nggak pantas saya masa sholat tarawih sama duduk, misalnya nggak sholat tarawih aja. Berhasil setan, berhasil sudah. Tepuk tangan setan ini. Jangan tinggalkan sama sekali. Duduk, jalankan sholat tarawih ini. Oh, nanti kamu fadilahnya setengah, nggak apa-apa. Yang penting saya hidupkan malam tarawih ini. Kalau dikerjakan lebih berdiri, tidak dengan berdiri itu lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi. Tapi karena hawa nafsu yang tebal di dalam diri kita ini, mengerjakan yang sedikit lebih baik daripada tidak mengerjakan sama sekali. Nah, kemudian dianjurkan lagi di bulan Ramadan ini banyak-banyak bersedekah dengan fuqara wal masakin, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Satu amal dilipat gandakan oleh Allah bisa lebih sampai 70.000 lipat ganda. Dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala sunnahnya menjadi pahala wajib. Pahala wajibnya dilipat gandakan sampai 70.000, bahkan tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan banyak-banyak bersedekah. Ittaqin nar walau bisyikit tamrah, kata Rasulullah SAW. Jauhilah api neraka itu walaupun dengan sebagian dari kurma. Maksudnya kita mampunya ini saya cuma sedekah dengan separuh buah kurma. Itu. Dengan itu ikhlas, jauhi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan itu. Dianjurkan pula kita memberi makan orang yang berbuka. Fadilahnya sangat besar sekali, disebutkan di dalam banyak riwayat. Sampai dianjurkan oleh ulama, kalau kita tidak mendapati orang yang mau kita beri, kan tidak selamanya setiap hari kita menemukan fakir miskin. Kita kepala keluarga kan di rumah, kurmanya jangan biarkan dipegang oleh anak-anak kita dan istri kita. Kita yang pegang,
kita yang memberi dengan niat memberi orang berbuka. Dianjurkan lagi saling memberi. Jadi jangan kita aja yang dapat. Saya memberi anak saya kurma, anak saya perintahkan memberi saya kurma. Jadi saling memberi makanan untuk orang yang berbuka. Niatkan memberi makanan untuk orang yang berbuka. Atau paling tidak perintahkan anak kita, ambilkan aku segelas air, ambilkan aku kurma. Niat supaya anaknya itu mendapat fadilah memberi orang yang berbuka puasa. Lebih bagus lagi memberikan kepada orang yang tidak mampu, tidak punya sesuatu untuk berbuka. Begitu pula untuk sahur. Kemudian dianjurkan banyak-banyak berdoa, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah. Waktu Sayyidah Aisyah bertanya, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW membaca Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Doa yang paling baik dibaca di bulan Ramadan adalah doa ini. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian di samping itu dianjurkan pula kita banyak membaca Al-Quranul Karim. Sebab di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, dan setiap hurufnya pahalanya berlipat-lipat. Kalau bisa Ramadan itu khatam 1 kali. Kalau bisa 2 kali lebih bagus. Kalau bisa 3 kali lebih bagus. Kalau bisa 3 hari sekali khatam itu lebih bagus. Kalau tidak bisa seminggu sekali khatam. Kalau tidak bisa 2 minggu sekali khatam. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali khatam. Jangan sampai tidak khatam sama sekali. Kemudian selain khataman Al-Quran, tadarusan, luangkan waktu untuk membaca tafsir Al-Quran, merenungi ayat-ayat Al-Quran, dan dianjurkan pula kita menghindari sesuatu yang sia-sia sebisa mungkin. Hindari sesuatu yang sia-sia, terutama acara TV harus lebih diperketat. Acara-acara yang dibumbui hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diperketat di bulan Ramadan. Acara gosip-gosip, karena itu termasuk yang bisa menggugurkan pahala puasa. Kata Rasul SAW, khamsun yuftirna shaim, ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa, diantaranya ghibah. Jadi kita puasanya cuma dapat lapar sama haus kok. Naudzubillah. Nah, kemudian suguhkan acara-acara yang bermanfaat di dalam rumah tangga kita. Saya kira itu yang harus diperhatikan. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain yang tidak sempat saya sampaikan, tapi poin-poinnya yang penting insya Allah sudah bisa kita dapat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, memberkahi kita di bulan Sya'ban, dan mengantarkan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, menjadikan kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan bagi kita pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seluas-luasnya, baik yang zahir dan baik yang batin. Dijadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapat malam Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilih kita termasuk hamba-hamba yang berhasil menjalani bulan Ramadan ini menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kedua orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, sahabat-sahabat kita, kerabat kita,
orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pengajian kita ini kelak menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kita termasuk orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu, ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan Ramadan yang akan kita datangi ini menjadi Ramadan yang terbaik seumur hidup kita, merubah kondisi kita menjadi lebih baik, kualitas kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.